Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan mengenai teori antrian. Antrian itu sebenarnya fenomena yang kita alami hampir setiap hari. Antrian ini tidak hanya berlaku untuk pelayanan atau servis, tapi juga untuk sistem seperti sistem di komputer, pelayanan di pabrik-pabrik, dan sebagainya. Teori antrian itu memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu sendiri adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Munculnya antrian itu karena kebutuhan layanan melebihi kemampuan fasilitas dari pelayanan. Dampak dari kebutuhan layanan yang melebihi kemampuan fasilitas pelayanan dampaknya adalah akan sering timbul antrian. Karena seringnya timbul antrian tersebut, maka ada potensi hilangnya konsumen yang menyebabkan perusahaan rugi. Menambah fasilitas pelayanan di sisi bagusnya atau dampak positif dari penambahan fasilitas pelayanan ini adalah mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Namun, karena jika menambah fasilitas pelayanan tersebut, maka biaya untuk memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya, kasus misalkan untuk pelayanan minum ringan, chat time yang biasanya kita beli saat kita jalan-jalan di mall. Nah, biasa kan banyak tuh orang yang mengantri untuk beli bubble di sana. Itu kan kalau misalnya edisi kios, chat time tersebut terlalu banyak yang ngantri, maka kemungkinan besar konsumen itu akan tidak jadi membeli ini, yang akan menyebabkan kerugian di kios chat time tersebut. Sehingga pihak manajemen memutuskan untuk misalkan menambah pelayanannya yang biasanya di kasirnya atau yang membuat minumnya. Dampaknya apa dalam penambahan staf tersebut? Itu bisa mengurangi antrian dicapainya, namun di sisi lain perusahaan harus mengeluarkan uang lebih untuk menggaji penambahan staf tersebut. Pentingnya teori antrian itu agar dapat merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan. Struktur dasar antrian, bagannya adalah struktur dasar antrian yang terdiri dari sumber atau input, kemudian antrian pelayanan, kemudian keluaran jadi satu kesatuan. Ini disebut sebagai sistem antrian. Arti dari masing-masing komponen ini jadi input itu adalah pelanggan yang datang untuk meminta jasa pelayanan yang perlu pelanggan yang minta untuk dilayani. Kemudian sumbernya terdiri sendiri ada dua, yaitu finite dan infinite. Dikatakan finite input ketika tingkat kedatangan tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani, sementara untuk infinite atau add input bila tingkat kedatangannya tidak tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani atau sedang menunggu untuk dilayani. Dalam sistem antrian, jenisnya ada dua, yaitu finite dan infinite. Jadi kalau infinite ini bahasa mudahnya adalah antrian yang terbatas, contohnya tanah yang terbatas. Ini misalkan ada kota yang contohnya misalkan sekarang kan lagi gencar-gencarnya pandemi. Ini banyak orang yang berbondong-bondong untuk pergi ke rumah sakit ingin melakukan swab tes PCR.
Ada 4 jenis disiplin antrian. Yang pertama adalah FIFO, freeze in, freeze out, yaitu pelanggan yang datang pertama maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Ini adalah disiplin antrian yang paling umum kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kasir, kemudian pembelian tiket, kereta bus, dan sebagainya. Kedua adalah LIFO, yaitu last in, freeze out, di mana yang datang terakhir, maka yang akan dilayani terlebih dahulu. Sebenarnya ini sangat jarang ditemui di kehidupan nyata, dan hanya beberapa negara yang menerapkan. Ketiga adalah prioritas, di mana anggota antriannya punya prioritas tinggi, akan dilayani terlebih dahulu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atas ringkasan saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.